Kita itu akhirnya terjebak ke permainan aset keuangan menciptakan uang. Jadi artinya uang menciptakan uang. 1 triliun ditukar di rupiah 15.100. Sekarang 16.000. 16.000 dia lihat udah nggak ada lawannya lagi. Ya udah deh jual. Jual pasti dia nggak akan dapat cuma 16.000 mas. Yeah. Turun sampai 15.500. Tapi dia dapat duit kan. Yeah. Dia dapat duit. Tukurin dong ke rupiah. Anda kenapa pegang US dollar? Ya karena dia pikir, emang kalau inflasi saya dipikirin sama negara kan gitu ya mas. Bahkan kalau menurut saya sih, kalau pemerintah ini cerdas ya kalau menurut saya mas ya. Kita ini tidak mengakui bahwa masyarakatnya tidak percaya terhadap rupiah, kan itu loh mas. Jadi maksud saya, terlepas kita tadi membahas faktor fundamentalnya, faktor apa, pada akhirnya kita ketiba satu titik bahwa kita ini pada dasarnya ekonomi kita ini kopong, akui saja. Meskipun kita negara G20. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kita kembali berjumpa di sesi ngobrol ekonomi. Kali ini kembali dengan Mas Yanuar Rizky, sahabat saya. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan berbincang yang sedang banyak juga jadi perbincangan netizen saat ini, yaitu soal nilai tukar rupiah. Ini kan memang netizen suka begitu. Biasanya kalau pas dia menguat itu nggak jadi banyak pembicaraan. Tapi ketika dia melemah berarti $1 menjadi bertambah banyak, rame lagi. Dan hari-hari ini kan di 15.900-an ya. Segitu. Tapi saya perlu beritahu kepada para pemirsa ini, kalau nanti sempat, meskipun waktu itu saya dengan Mas Yanuar tidak dalam bentuk podcast tapi dalam bentuk portal kami ya, silahkan, portal yang kami berdua selalu juga menjadi narasumber, dan di balik laporan utama di sana kita pernah menulis tentang nilai tukar rupiah 3 atau 4 bulan yang lalu. Nah, Yanuar ada tulisannya di situ sudah 4 bulan yang lalu mengatakan bahwa keseimbangan baru itu ya di 16 ribuan. Mungkin seolah-olah omongannya Yanuar salah ketika rupiahnya ke 15.100. Nah, sekarang kembali ke situ lagi. Jadi ini kita ulangi kembali, kami sempat nulis tapi ini nanti dalam bentuk perbincangan. Saya kira ada baiknya kita semua paham ya, supaya jangan tadi, ya boleh saja sih yang namanya netizen punya hak lah rame-rame ya. Tapi supaya kita ngerti nih, jangan rame ketika dia melemah saja. Nah, prinsipnya adalah nilai tukar rupiah, dolar terhadap rupiah sebenarnya kan. Kalau 16.000 itu kan berarti dolar terhadap rupiah, bukan rupiah terhadap dolar. Ini soal penyebutan aja ya. Ya kilas balik, ini ada gambar grafik. Yang kiri ini kalau kurs di akhir tahun ya itu ya, jadi bacanya akhir tahun. Jadi misalnya 2015 berarti akhir tahun 2014 gitu ya. Jadi gambarnya menunjukkan dari sisi rupiah melemah ya, karena dia ditukar dari $1 makin banyak. Jadi hanya berapa tuh sekarang, 15.930 kemarin itu kurs kemarin. Nah, yang sebelah sananya yang year to date ya, dari 1 Januari sampai November. Sengaja nggak, dia cuma gambarnya saja. Jadi kalau dari sisi jangka panjang kita melihat trennya adalah tren melemah ya, kalau dari sisi belasan tahun. Kalau dari sisi tren setahun ya fluktuatif ya, kurang lebih begitu. Nah, dari kami dulu bincang itu yang tulisan itu di next ada kira-kira begini toh, ini tentu tidak persis sama ya. Prinsipnya yang namanya nilai tukar itu adalah harga kan begitu ya Mas Yanuar. Harga itu ya, dolar itu seperti barang. Jadi ada yang butuh namanya permintaan, ada yang menawarkan menjual namanya penawaran. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada soal orang butuh untuk bayar barang dan jasa, ada yang kebutuhan untuk bayar cicilan utang luar negeri, bayar bunga. Dan jangan lupa orang Indonesia ini juga banyak yang kaya yang melakukan investasi keluar, dia juga investasi keluar. Dan ada aspek keempat, ada soal spekulasi ya, orang mah pengen punya dolar ya urusannya berjaga-jaga dan spekulasi. Itu dari sisi kebutuhan atau permintaan lah kalau bahasa ekonominya. Nah, yang menawarkannya kan dari nerima ekspor
barang jasa itu nerima. Ini juga yang ribut-ribut soal DHE ya, orang ekspor tapi duitnya nggak dibawa balik misalnya. Lalu ada modal asing yang masuk, baik itu bersifat mengutangi ataupun investasi. Dan jangan lupa penduduk Indonesia kan ya yang namanya investasi di luar ada yang di portofolio ya keluar masuk aja dia dicatat. Nah, tapi ada faktor keempat nih. Jadi yang di sini tadi faktor keempat adalah soal spekulasi, termasuk berjaga-jaga saya anggap spekulasi. Yang keempat di sana itu kan ada intervensi Bank Indonesia tuh sebagai penawaran. Sebenarnya intervensi juga ada di permintaan, tapi biasanya terjemahan intervensi lebih di penawaran ya. Next, ini teori nggak penting aja. Jadi sebenarnya kalau di textbook atau itu sumbernya Krugman oleh penulis ini diadaptasi. Saya sudah cek Krugmannya, ambil ini saja. Ya ini agak relatif. Karena soalnya tidak hanya permintaan penawaran, ada unsur kelembagaan ya, rigiditas, keluasan masing-masing lembaga. Tapi ini memang relevan di 2015. Kalau ke sini saya lihat Indonesia ini juga secara kelembagaan pasar keuangan ini kayaknya juga sudah ya nggak jauh-jauh lah dari pasar uang di luar negeri kan. Sehingga ini ada soal macam-macam. Tapi pentingnya dari ini tidak hanya tadi permintaan penawaran, faktor fundamentalnya dari permintaan dan penawaran itu dijelaskan. Ini ada soal ya, ini kan kalau Mas Yanuar kan suka ngomongnya bagaimanapun kan terkait dengan tadi kita pernah sini bicara tentang SBN, kita pernah bicara tentang Bank Indonesia mengabsorpsi dan mengekspansi, itu kan ada faktor itu. Next, tadi salah satu bagian dari fundamental yang paling sering dikutip dan mungkin memang berpengaruh, nanti kita minta komentar beliau, itu adalah neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran di kanal ini sudah dijelaskan secara literasi. Prinsipnya adalah duit valutasi yang keluar dan masuk Indonesia. Jadi ada yang bersifat menerima Indonesia sebagai negara ya, bukan sebagai pemerintah. Jadi pelakunya bisa swasta, bisa individu, bisa negara. Masuk dan keluar selama setahun. Nah yang biru itu menunjukkan arus setahunnya banyak masuk duit. Soal duitnya itu berupa utangan itu soal lain, yang penting duit valuta asing masuk. Nah menariknya sampai dengan triwulan 4 paling ujung itu 9 bulan terakhir itu memang surplus tapi tipis banget ya. Oh maaf itu salah, belum digambar merah, defisit 660 juta. Jadi ini termasuk kalau nanti di triwulan terakhir ini naik surplus beberapa miliar ya berarti kan tetap hanya di 3 miliaran paling surplusnya. Maksudnya kalau dari gambar itu fenomena 5 tahun terakhir ini tentang neraca pembayaran Indonesia kan tidak, kalau bagus itu diartikan surplus ya, tentu itu macam-macam, tidak sekuat tahun-tahun lampau. Next. Nah akibatnya cadangan devisa kita memang bertambah karena kan tadi surplus, cuma tingkat penambahannya kan melanda itu. Bahkan saya beri highlight itu di tahun 2021 Agustus itu kan ada, saya sebut hadiah ya, karena itu kan di satu sisi jadi devisa, di sisi lain dicatat sebagai utangnya BI kepada IMF kan. Tapi apapun cadangan bisa jadi seperti itu. Ada lagi nggak? Nah ini cadangan devisa ini mungkin sekedar literasi ya, bentuknya macam-macam kan. Itu ada bentuknya emas moneter, ada SDR dan RPF itu adalah SDR atau uang IMF, ada uang kertas dan simpanan, ada surat berharga yang, tapi surat berharga di sini pengertiannya surat berharga liquid banget ya, surat berharga besar uang ya. Ini termasuk yang paling besar si surat berharga negara. Oh ya itu, lalu ada tagihan lainnya. Nah ini nanti kalau di yang bagian hijau itu dilihat, nah ini nanti yang dikoreksi Mas Yanuar, yang hijau next, hijau. Nah ini hijau itu saya pindah ke sini. Ini yang berbentuk uang kertas dan simpanan ya. Logikanya kan mungkin ini yang paling ya semua liquid ya, yang namanya cadangan devisa ini yang sangat liquid untuk operasi pasar kan. Jadi tapi dalam tayangan kami terdahulu tuh Mas Yanuar udah katakan sebetulnya Bank Indonesia itu tentu punya keputusan di Dewan Gubernur itu ya. Jadi selama 3 bulan ke depan atau 6 bulan atau bulan ini ring yang dianggap pas itu. Nah itu mungkin kan kalau kita analis menyebutnya itulah nilai keseimbangan kan, dia menjaga di nilai keseimbangan. Tapi tadi nilai keseimbangan ini saya pernah Mas di Twitter tuh ditanya kan, saya mengungkap karena saya belajar dari sampean kan bahwa menjawab pertanyaan, karena saya ada di Twitter tuh buat posting yang Anda bertanya saya jawab. Itu salah satunya yang sering ditanyakan kan rupiah itu. Waktu itu masih 15.400. Saya sudah jawab bahwa ini ya Bank Indonesia nggak mungkin intervensi karena dia itu
kelihatannya menganggap keseimbangan itu 16. Dia intervensi itu kalau volatilitas harian atau mingguannya itu gede. Saya jawab begitu. Nah, tetapi dia cuma punya rentang diikut tapi sampai 16.000. Nah, ya ini kan buat publik perlu paham dulu. Jadi mungkin mulainya dari bagaimana kita memahami kurs. Oh ya, ada satu lagi ya, ini tapi nggak ada tayangnya ya, kaitan. Nah ini nilai tukar itu kan ada transmisi kepada kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi. Nah lalu yang langsung sih ke inflasi, tapi nanti Mas Yanuar punya banyak analisis itu tentang bagaimana sih pengaruh nilai tukar itu sebenarnya, kan di luar soal netizen ngamuk itu. Next. Nah juga kaitannya dengan ini saya lihat kan ketika misalnya ada juga yang hubung-hubungkan dengan BI-rate kan. Nah BI-rate sekarang 6%, masih bertahan 6%. Nah di saat yang bersamaan the Fed rate ya sempat turun sedikit, tetapi kayaknya bertahan. Nah yang salah satu nanti, tapi satu-satu nanti kita, salah satu yang membuat saya harus bertanya nanti adalah mengapa kalau SBN dengan BI-rate itu tinggian SBN yieldnya, tapi kalau si the Fed rate dengan US Treasury itu tinggian the Fed rate sedikit Mas. Yang US Treasury ya betul ya, US Treasury itu cuma 4,4 atau 4, yang itu kan 4,5 sampai 5. Tapi itu nanti yang di bagian belakang. Nah prinsipnya saya ulangi, kita ingin dalam obrol ini mencoba memberi gambaran kepada para pemirsa itu bagaimana sih kita ingin mengetahui apa volatilitas itu, bagaimana nilai tukar itu, karena pertanyaan pertama saya adalah bagaimana sih kita melihat nilai tukar dolar terhadap rupiah itu Mas. Oke Mas Walil, jadi kalau kita lihat nilai tukar rupiah dengan dolar ya, mungkin saya ingin memulai dulu sentimen netizen juga ya. Jadi netizen itu selalu mengatakan misalnya dulu zaman Pak Habibie gitu ya. Betul. Jadi walaupun tadi 98 di 9 ribuan, tapi kan dia pernah begitu terjadi itu shoot ke 16.000. Ya, yang 9.000 tadi akhir tahun. Akhir tahun kan itu nilai penutupan akhir tahun. Dia pernah shoot naik ke 16.000 dan kemudian netizen mengatakan bisa ke 8.000. Nah, sebetulnya itu bisa dijelaskan yang dari Mas Awalil buat tadi. Bisa jadi permintaan, penawaran. Nah, ketika penawaran dari neraca pembayaran itu kan bisa macam-macam uang masuk itu. Betul. Nah, pada waktu itu kita kan mendapatkan hutang IMF, IMF. Uang IMF masuk lewat neraca pembayaran. Nah, kalau juga supply US dolarnya banyak, ya otomatis dia ke turun. 9.000 gitu. Jadi saya ingin kita fair juga gitu ya. Kita fair menilainya itu bukan karena tidak didukun di sini. Jadi artinya, jadi kita juga bukan. Kalau mau nilai tukar menguat ya dolarnya harus banyak yang dimiliki cadangan devisa kita. Dan banyak itu kan lewat hutang IMF yang kemudian juga berdampak luas juga ya terhadap berbagai macam yang IMF mau gitu ya. Tapi intinya saya ingin menjelaskan dari sudut pandang sentimen yang ramai seperti itu biar kita memahami. Kalau kita ingin misalnya sekarang dari 16.000 ke 8.000 misalnya, ya harus ada dolar yang masuk banyak. Gitu ya. Nah, banyak ini kan masuknya kan bisa juga karena tadi kita berhutang ke IMF yang pada dasarnya juga dia bisa balik lagi ketika kita harus membayarnya kan. Makanya kan lagi kalau bayar. Makanya kan kalau kita pahami dari situ, kita dapat uang dari IMF bisa ke 8.000, tapi tahun berikutnya kan bisa ke 9.000 ke 10.000 karena mulai bayar lagi, nggak ada supply-nya lagi. Gitu ya, nggak ada supply-nya lagi, jadi uang yang segitu gelontor banyak, muat banyak. Itu sebabnya perlahan-lahan tahun-tahun berikutnya naik itu gambar tadi. Coba lihat kita lihat ke gambar yang pertama tadi. Jadi tahun berikutnya yang pelan-pelan. Ini itu akhir tahun ya, saya potong sedikit. Jadi di tahun 98 itu sempat 16.000 di pertengahan tahun lah. Ini in fokus hanya untuk penutupan akhir tahun. Penutupan akhir tahun. Nah, jadi cenderung naik. Tapi kan coba lihat begitu berikutnya ya udah ke 9.500 gitu ya. Kemudian kenapa dia turun lagi? Ada beberapa divestasi. Kan bank-bank itu kan yang aset BPPN dijual. Singapura membeli bank-bank kita. Membeli pihak asing masuk, Indosat kemudian diambil oleh Temasek. Ada uang masuk lagi gitu. Tapi setelah uang itu nggak masuk ya dia naik lagi. Jadi ini ya,
Jadi devisa masuk, valuta asing masuk itu bisa karena ekspor impor. Tapi ekspor kan tidak bisa dengan serta merta ditingkatkan. Yang agak bisa dengan serta merta itu ngutang atau ya tadi jual investasi. Jual bukan jual barang dan jasa tapi divestasi kalau dari sisi sini ya. Gitu terus, Mas. Nah, makanya setelah era itu ya 2002, 2002. Inflasi kita juga sudah mulai rendah, ya BI rate juga udah bisa diturunkan, gitu ya. BPPN juga kemudian pada akhirnya bubar. Nah setelah itu kan kita sebetulnya bermain dengan uang real, Mas. Oke. Ya kan, uang yang sifatnya tidak bisa musiman. Tahu-tahu ada asing beli Indosat, sudah nggak ada tahu lagi ada ya. asing beli bank, gitu ya. Tahu-tahu IMF ngasih hutang, nggak bisa. Setelah itu kita ekonomi berjalan normal. Makanya tadi Mas Awel bilang, orang selalu menggugat tentang DHE kita, dana hasil ekspor. Misalnya, kita lihat gini Mas Awel, neraca perdagangan surplus. Ya, betul. Tapi kok rupiahnya melemah? Itu bisa dijelaskan artinya apa? Barangnya keluar, uangnya nggak masuk. Ya kan? Makanya orang selalu mengatakan, negara berkembang akan bahaya kalau dia triple defisit. Triple defisit itu kan neraca perdagangannya negatif, neraca pembayarannya juga negatif, kemudian pertumbuhannya negatif, ya kan? Nah, coba kita lihat Mas Awalil, negara kayak Amerika Serikat, dia neraca perdagangannya negatif dengan Cina, hampir selalu bahkan. Dengan banyak negara negatif, tapi dia neraca pembayaran tidak pernah negatif, positif. Ya karena banyak orang yang investasi dan masuk duit ke sana. Karena dia berhasil menciptakan apa yang dikatakan bahwa semua orang mau berbuat apa aja di dunia membutuhkan US dollar. Artinya demand terhadap US dollar besar Mas Awalil. Ya. Demand terhadap US dollar itu besar gitu loh. Ya kan, dibandingkan dengan jadi ya dia selalu neraca pembayarannya oke gitu. Ya kan, jadi paling dia permasalahan kan neraca perdagangan sama Cina dan sebagainya. Nah, walaupun gimana coba Amerika mulai bereaksi? Karena dia dengan Cina di samping neraca perdagangannya defisit, neraca pembayarannya pun dia mengalami kontraksi. Walaupun secara keseluruhan Amerika Serikat bagus. Jadi kita lihat Mas Awalil, waktu itu tahun 2003, 2004, itu Alan Greenspan, ya gubernur The Fed waktu itu, mengatakan ini manipulasi mata uang di Cina. Kenapa? Karena yang tadi Mas Awalil bilang, Cina melakukan capital control. Jadi artinya uang yang sudah masuk di negara dia nggak bisa keluar lagi. Itu yang namanya DHE Mas, dana hasil ekspor. Jadi artinya apa? Orang bisa masuk ke satu negara investasi, uangnya juga di negara saya dong, nggak boleh keluar, ya kan? Kemudian orang boleh segala macam, itu yang namanya capital control kan. Nah, kita kan sebetulnya sejak LOIMF, ini yang jarang juga dikemukakan, kita rezim devisa bebas, Mas. Sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya. Jadi sebebas-bebasnya, jadi uang itu tidak kita kontrol. Ya kan? Nah, yang kayak gini kan buat Amerika bukan ancaman. Tapi yang ancaman buat Amerika tuh pada dasarnya neraca perdagangan yang negatif nggak apa-apa, asal jangan neraca pembayarannya. Nah, kalau capital control, dia ada masalah kan? Nah, cuman kan gini, banyak ekonom yang setuju terhadap devisa bebas mengatakan kita di tahun 97-98 jadi krisis itu karena kita menerapkan devisa yang tidak bebas. Sehingga begitu ada kebutuhan US dollar yang begitu besar, kita jadi kena itu namanya overshoot gitu loh Mas. Overshoot ya. Overshoot. Nah, kalau devisa bebas ini bisa keluar, bisa masuk. Ini tadi kan Mas awalnya membahas segi fundamental, supply-nya itu ada dari ekspor, ya kan? Demand-nya kemudian ada dari orang mau impor, ya. Supply-nya ada orang ada intervensi BI, demand-nya ada orang spekulasi. Nah, kemudian kan di sini orang mulai muncul gitu. Ya kalau gitu, sepanjang dia bisa keluar masuk nih, keluar lagi. Tapi kalau masuk lagi nggak apa-apa. Jadi pendekatan devisa bebas itu artinya apa? Kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan devisa karena kalaupun dia keluar besok masuk lagi. Ya kan? Nah, jadi untuk aliran yang devisa bebas, ini kalau kita membiarkan kayak gini, ekonomi itu akan stabil. Menurut pendekatan teori itu. Teori itu. Makanya kalau dilihat yang aliran devisa bebas, concernnya bukan berapa nilai tukar, Mas. Tapi volatilitas. Jadi yang tadi Mas Awali lihat nih, ya,
Di awal tahun 16.000, sempat kemarin sampai 16.500, Iya, sempat ke 15.100 lagi. Iya. Nanti mungkin di akhir tahunnya di 16.000 sekian lah. Iya. Kalau kita lihat year to year-nya nanti di 31 Desember 31 Desember 2024 ini, Iya. dibandingkan dengan year to year ketika di 31 Desember 2023, mungkin pelemahan rupiah itu nggak banyak lah. Ya kan, artinya dari 15 berapa 15. Tapi sepanjang tahun ini kan dia bervolatilitas bervolatilitas gitu lah. Nah, Coba gambar tadi, Mas. coba nih gambarnya deh. Gambar itu. Nah, gambarnya nih ya. Ya memang kecil kalau dari Nah, tahun coba nih, lihat nih. Kita lihat nih ya. Lihat nih. Lainnya aja hampir 600 kemarin. Nih lihat nih, Iya. awal tahun 2024 itu angkanya di 15.700-an. Iya, 15.600-an lah. Ini sekarang udah di 15.800 lagi, Iya. ya kan? Akhir tahun katakan aja nanti mungkin hanya 100 poin gitu. Iya, iya, iya. Ya kan, Mas? Iya, iya. Nah, Naik sedikit aja. naik sedikit. Tapi apa yang menjadi concern kita? Rupiah secara nilai tukar pada akhirnya pelan tapi pasti terus melemah. Iya, trennya ya. Trennya melemah. Ada gambar yang jangka panjang tuh. Artinya apa? Betul si rupiah itu masuk, keluar, masuk kayak iler gitu loh, Mas. Jadi artinya kan ini aliran devisa bebas nih, ya kan? Dan pada akhirnya makanya kan akan ada perbedaan pandangan ketika misalnya Gubernur BI mengatakan yang penting volatilitas terjaga, ya kan? Ketika dia 16.500 kan gitu statementnya, volatilitas terjaga, kestabilan akan terjaga. Karena beda pandangan dengan kita yang mengatakan, oh ini kok rupiah dari 15.500 16.500 ribut netizen kan? Ya. Kalau BI ngelihatnya tenang aja, nanti juga dia masuk lagi. Itu yang sampai ke 15.100. Ya kan, tenang. Saya ingin membahas secara teknis gini, Mas. Kalau kita lihat dari sepanjang tahun ini, rupiah ya sampai 16.500 itu udah nggak ada lawan. Jadi kalau yang tadi di grafiknya Mas Awalil, fundamental Mas Awalil, orang sekarang udah 16.500. Tapi supply demand-nya udah nggak ada, Mas. Artinya apa? Orang kalau sekarang saya udah posisi nih di 16.500. Saya mau bawa lagi rupiahnya ke 16.700. Iya, nggak ada yang minta. Gak ada yang lawan. Nah, kalau udah nggak ada lawannya, berarti 16.500 ini secara rezim devisa bebas itu udah angka topnya. Iya, harus turun dia. Dia itulah logika orang devisa bebas. Kalau dia nggak ada lawannya, dia turunin dengan sendiri. sendirinya. Nah, turun dengan sendirinya karena kenapa, Mas? Pendapatannya dari nyari selisih. Ya, pendapatannya dari nyari selisih. Bukan dari nilai tukar. Nah, dia turunin. Makanya kita sebetulnya patut khawatir ketika dia turunnya sampai ke 15.100. 100 ya. 1.000 poin kan? Iya. Iya kan, jadi artinya kan gitu. Jadi artinya kalau sampai ke 15.100 dan selang berapa lama ketika di 15.100 uang masuk, lawannya kan udah mulai ada, entah itu intervensi BI, entah itu pelaku pasar uang segala macam kan, entah orang yang terlalu percaya diri, wah rupiah bakal menguat, dia juga mulai borong lagi kan, itu lawannya dia, Mas. Nah, begitu dia ada lawannya, dia udah mulai bisa naik lagi sampai sana ke 16.000 kan. Tapi kan dari sisi dia berarti mendapatkan income ketika dulu lagi awal tahun di 15.000 sekian sampai 16.500 1.000. Kemarin dia turunin lagi 15.100. Iya. Nah, ini Mas, ini yang menurut saya gitu ya. Kita itu akhirnya terjebak ke permainan aset keuangan menciptakan uang. Jadi artinya uang menciptakan uang. Ya, bagus ini. Ya kan? Ya kalau kembali ke dalam konsep ekonomi Islam riba lah ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa untuk orang-orang yang punya uang besar, kita coba Mas, kita ngomong angka berapa sih kalau orang di money changer ya? Iya. Tapi kalau orang yang misalnya punya ya dana sampai 1 triliun lah katakan, ya kan? 1 triliun ditukar di rupiah 15.100. Sekarang 16.000. 16.000 dia lihat udah nggak ada lawannya lagi. Ya udah deh jual pasti dia nggak akan dapat cuma 16.000 Mas. Turun sampai 15.500. Tapi dia dapat duit kan? Dia dapat duit. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ketika dia naikin tangga ke atas sampai ke 16.400, udah stop di sini. Yang punya ini yang tadi beli di bawah mulai Mas, udah nggak ada lawannya lagi. Ini berarti udah topnya, cut gitu. Turun lagi dia. Tapi bagi dia itu cuan, uang. Ya kan, yang mungkin returnnya bisa 500.
10, coba dari 1 triliun berapa mas? Jadi artinya gitu ya, artinya bahwa pada akhirnya kita membahas rupiah ini mungkin kita sampai kepada fungsi uang yang kedua dan ketiga yang Keynes bilang. Lebih kepada orang berjaga-jaga, lebih orang pada spekulasi. Dibandingkan kebutuhan untuk alat tukar ya. Betul. Nah, yang spekulasi yang tadi mas, kadang volumenya besar-besar ya. Besar itu. Nah, ya kan yang punya uangnya besar-besar, punya instrumen besar-besar ya. Yang berjaga-jaga tadi grafiknya mas awalnya juga menunjukkan. Orang sudah mulai yang tadi dibilang devisanya BI dalam bentuk uang kertas, simpanan US dollar itu meningkat. Itu kan menunjukkan bahwa masyarakat yang punya uang pun dia sudah berjaga-jaga menyimpannya ke US dollar mas. Sewaktu-waktu dia jual juga. Dia jual juga setelah nanti sewaktu-waktu. Tapi artinya kenapa mata uang kita melemah? Orang yang levelnya masih belum pemain, tapi dia udah merasa bahwa kayaknya ekonomi melemah, dia berjaga-jaga, dia simpan, pindahkan ke US dollar. Orang yang spekulasi bagian dari permainan naik turun ini kan. Ini bagus ya, ini saya potong sedikit. Jadi salah satu, tapi sayang saya nggak sempat mengolah tadi, informasi yang bisa kita cek adalah data dari lembaga penjamin simpanan. Jadi lembaga penjamin simpanan itu antara lain memperlihatkan simpanan di bank yang DPK masyarakat itu ada yang dalam bentuk falas, pada dasarnya hampir semuanya dolar itu, ada yang rupiah. Lalu masing-masing juga ada tiering ya, kelas di bawah 100 juta, 100 sampai ini kelas 5 miliar. Memang menarik. Saya lihat di tiering atas, di 2-3 tiering atas itu komposisi palasnya besar tuh dari dulu. Tetapi yang menarik, yang 100 sampai 200 saja itu sudah mulai meningkat. Ini kira-kira konteksnya kan? Karena yang ya sebutlah simpanan sampai di bawah 100, 200 sampai 500 sampai 1. Ini bukan pemain lah sampai 1 miliar kan. Tapi tadi mungkin berjaga-jaga. Ini untuk memverifikasi nanti bahwa sinyalemen Mas Yanuar ini ada dukungan informasinya itu sebenarnya. Saya lihat memang porsinya falas di kelas penyimpan yang gitu tuh meningkat Mas. Jadi artinya Mas, di samping soal-soal fundamental tadi, ada persoalan persepsi. Nah ini bagus. Jadi persepsi masyarakat kita yang punya uang, sebenarnya persepsinya rupiah nggak ada harganya. Persepsinya apa? Bahwa saya harus pegang dolar. Orang dulu selalu mengatakan pegang emas. Tapi Mas, kita harus sadari sejak menang perang dunia ini Amerika Serikat ini, dia bisa membuat yang nama US dollar itu segaris sama emas Mas. Segaris. Bahkan kadang lebih kuat. Jadi artinya, ya kan, artinya kalau yang penganut aliran ekonomi Islam ya, misalnya dari Ottoman dan segala macam, mungkin dia akan keep emas gitu. Keep emas ya kan, tapi kan emas itu kan juga tidak seliquid US dollar. Tapi mungkin dia merasa bahwa kalau emas ya itu memang sudah sejarah uang dari lama. Tapi sekarang orang mengatakan bahwa kita tuh emas untuk apa sih? Membiayai inflasi kan. Intinya kan begitu Mas, kalau kita pelajari aliran ekonomi Islam ketika mengatakan kenapa uang itu disandarkan ke emas, karena emas itu cenderung mengikuti inflasi, gitu ya. Nah sekarang persoalannya kan sederhana Mas, kita ambil contoh sederhana aja Mas Awalil, gitu ya. Konsumsi kita sehari-hari, beras deh, ya. Kalau kita lihat harga beras, gitu ya, itu identik juga dengan pelemahan nilai tukar kita terkait dengan beras impor. Beras impor. Kita nggak bisa hanya lihat berasnya, karena beras inflatoir yang volatility-nya dijaga, entah itu oleh Bulog, entah itu juga oleh Bank Indonesia, karena itu inflasi pangan. Tapi kan tidak pernah kita bisa pungkiri, kalau kita lihat secara data, secara modeling, harga beras, ya kan, itu mempunyai efek multiplier terhadap inflasi konsumsi yang lebih luas. Nah, sekarang kita ambil contoh deh. Mungkin lebih gampang kita ngambil contoh gitu, harga handphone deh, ya, yang rame-rame ini ada iPhone, ada Samsung yang bawa. Tahun lalu harganya misalnya 15 juta, sekarang kita lihat harganya sampai pemerintah akhirnya mau ngeblok iPhone karena nggak buat pabrik, karena di sini orang tetap ngantri gitu loh Mas Ade, untuk beli iPhone yang baru itu, harganya sudah 27 juta. Artinya inflasi kita segitu di harga handphone. Tapi kalau saya orang punya uang, saya punya US dollar, tidak ada arti inflasi buat saya, karena itu hanya persoalan nilai tukarnya yang melemah.
Nah, jadi di kelompok kita yang masyarakat yang kelompok atas, menengah atas, tengah-tengah atas ini, dia menganggap saya melindungi inflasi saya karena negara ini inflatoir, ya saya pegang aja US dollar. Iya. Itulah aspek uang sebagai berjaga-jaga kita. Ya. Jadi saya ingin mengatakan, sepanjang kita tidak bisa meyakinkan bahwa kita ini swasembada dalam segala hal, jangan salahkan kalau orang kemudian pada akhirnya menambah permintaan terhadap US dollar besar karena untuk efek berjaga-jaganya. Ya kita gampang aja Mas Awalil kalau kita ngomong, wah tukerin dong ke rupiah, Anda kenapa pegang US dollar? Ya karena dia pikir, emang kalau inflasi saya dipikirin sama negara kan gitu ya Mas Awalil. Jadi artinya gitu loh, saya harus bayar rumah sakit, saya bayar apa, kan gak salah juga di dia. Jadi sepanjang bahwa kita tidak bisa melepaskan diri, persepsi inflasi itu adalah nilai tukar, menurut saya rupiah kita tidak akan pernah kuat. Nah ini bagus ya, ini buat para pemirsa. Jadi banyak yang kurang menyadari, mengira inflasi itu adalah hanya ukuran rupiah terhadap barang. Padahal sudah jelas dinyatakan oleh Bank Indonesia, pengertian inflasi itu kan mencakup dua hal, rupiah terhadap barang dan rupiah terhadap dolar. Dan kalau dari kajian tadi ini terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena antara lain memang kita masih banyak impornya. Kalaupun kita tidak impor barang dan jasanya, impor komponen untuk memproduksi barang dan jasa. Apalagi dikaitkan dengan arus pasar uang dan pasar modal, ya kan, maksudnya itu kan keluar masuk ini tadi ingin dikatakan Yanuar kan ada permintaan penawaran seperti fundamental itu terlihat, tapi tadi yang menarik dikatakan beliau sebenarnya ada aspek psikologis kan nih, persepsi. Jadi kalau di dalam inflasi barang itu biasanya ekspektasi inflasi disebutnya ya. Jadi orang kan banyak menduga nih kalau Nataru, kalau hari raya ini nanti barang-barang akan naik. Nah dalam konteks rupiah, inflasi dalam konteks nilai tukar ini lebih parah ternyata. Karena secara ya bahkan dari perbincangan netizen itu kelihatan. Jadi dan terbukti oleh data masalahnya. Jadi ekspektasinya terhadap bahwa nilai tukar itu melemah itu kan tertampak didukung oleh data yang kita sampaikan tadi. Mau terlepas ada fluktuasi, tapi secara umum itu inflator begitu ya tadi ya. Nah dengan demikian kalau misalnya, jadi ada dua hal ini ya, bahwa satu, bahwa rupiah kita itu melemah karena berbagai faktor ya, faktor fundamental, dan Yanuar sangat menekankan betul ada faktor yang kalau dalam namanya ekspektasi atau persepsi. Persepsi ini tidak hanya terkait dengan soal rupiah dan dolarnya saja, tetapi terkait dengan produksi barang dan jasa kita ya. Benar. Kalau memang kita mampu memproduksi barang dan jasa yang dipersepsinya banyak, bagus, efisien, itu kan otomatis mengurangi persepsi kan. Nah kurang lebih begitu toh. Akhirnya kan gini, untuk saya menjaga inflasi barang, kalau barang itu dari dalam negeri, kita kan hanya menjaga ekspektasi Nataru tadi. Tapi kalau barang itu impor, entah itu bahan baku atau segala macam, ya saya menjaga nilai tukar. Makanya kalau menurut saya Mas Awalil, beberapa kali kita bicara dengan di episode sebelumnya ya. Menurut saya kan kalau kita lihat undang-undang BSL LOIMF ini, Bank Indonesia itu menjaga inflasi dengan satu single tujuan, menjaga nilai tukar. Jadi kalau kita lihat undang-undang BI, isi kepalanya LOIMF itu memang kita udah diciptakan menjadi negara importir loh. Karena nggak mungkin juga BI mengendalikan peredaran barang kan. Uang, jadi bayangin satu single tujuan aja, menjaga nilai tukar. Berarti IMF itu lewat LOIMF-nya memang sudah men-setting kita menjadi bangsa importir, Mas. Nah, jadi kalau sekarang semua pemimpin politik ini mau mengatakan kita harus swasembada melawan impor, urusin dulu undang-undang BI-nya. Nah, ini bagus saya potong sedikit ya. Ini menarik ya, karena mandat kepada Bank Indonesia itu adalah mengendalikan inflasi. Tadi sudah dijelaskan, inflasi itu adalah rupiah terhadap barang dan rupiah terhadap nilai tukar. Tapi sebenarnya kan Bank Indonesia tidak mungkin bisa mempengaruhi secara langsung produksi barang. Yang paling mungkin dari sisi dia hanyalah soal terhadap dolar kan, nilai tukar. Nah dengan segala macam penjelasannya di berbagai dokumennya maupun alat-alat kebijakan dia, sekalipun memang ada alat yang sifatnya intervensi, tetap saja kelihatan bahwa ada asumsi ya toh, bahwa Bank Indonesia ini menjaga ini agar rupiah tidak terlampau melemah kan begitu. Pasti melemah, tapi dijaga melemahnya itu perlahan. Artinya menurut Yanuar itu sebetulnya kan
Ya memang kita sudah tahu bahwa dalam jangka menengah dan panjang kita akan mengalami depresiasi. Nah, depresiasi itu kalau dikaitkan lagi dengan asumsi terhadap apa tadi faktor fundamentalnya, berarti ada asumsi bahwa melemah itu artinya inline atau bersamaan dengan kita selalu ngimpor barang dan jasa yang banyak, begitu ya jadinya. Ya, coba kita lihat Mas. Kalau kita kembali ya ke prinsip inflation targeting framework ya yang dipunya sama undang-undang BI. Ya, kalau kita bedah di undang-undang itu, inflation targeting framework yang tadi yang Mas awal katakan juga, satu, dia menjaga inflasi itu apa? Jangan sampai juga importir terhambat. Ya. Oke. Jangan sampai eksportir juga terhambat. Oke. Gitu kan? Kan itu sesuai fundamental tadi. Kemudian jangan sampai gitu ya, yang namanya inflasi juga kena. 3 faktor. Jadi mengendalikan ekspor, kebutuhan ekspor, ya, kebutuhan impor, gitu ya. Kemudian terkait dengan inflasi, kemudian terhadap harga nilai tukarnya. 4 faktor ya. Ini fungsi inflation targeting framework dari sisi BI rate berdasarkan mandatnya ya. Kita lakukan uji, saya sudah melakukan uji ini Mas Walil dengan modeling dengan data-data sekunder ya. Ternyata fungsi BI rate kita lebih kepada fungsi dia menjaga nilai tukar. Menjaga dibandingkan menjaga inflasi. Dibandingkan dia memberikan kemungkinan net eksportir lebih tinggi. Jadi kalau orang mengatakan kita karena Jepang aja mata uangnya lemah nggak apa-apa karena dia memang ingin barangnya kompetitif. Tidak terbukti. Kita itu mata uang kita melemah juga tidak memperbaiki mendorong ekspor gitu loh. Ya kan? Tapi dia lebih kepada mengendalikan yang namanya volatilitas. Lebih ke volatilitasnya. Tapi sekarang kalau kita tanya, kalau gitu Bank Indonesia nggak perform? Enggak. Karena berdasarkan undang-undangnya tujuan dia memang cuma mengendalikan nilai tukar. Iya nggak? Nah, beda ketika kita bicara misalnya ketika The Fed, dia kan bahwa yang dia jaga tidak hanya inflasi, tapi juga lapangan kerja. Kalau lapangan kerja kan kita harus menumbuhkan ekspor. Makanya menurut saya memperbaiki mandat ini penting. Mandat kita jangan hanya inflasi. Mandat kita tuh juga harus menciptakan lapangan kerja sehingga pada akhirnya kita kan tidak untuk menjaga ini. Kita kalau sekarang Mas Walil, gampang-gampangannya aja deh, gitu ya. Dengan BI rate misalnya sekarang 4%, inflasi sekian, udah dianggap prestasi. Bahkan, mohon maaf kata gitu, deflasi pun dianggap prestasi gitu, karena seolah-olah dianggap mampu mengendalikan harga. Karena kita yang tadi itu hanya mengendalikan nilai tukar itu loh. Padahal di sisi yang sama kita sekarang PHK banyak, segala macam banyak. Ini ada persoalan-persoalan fundamental tadi ketika kita teknokrasikan ke dalam kebijakannya. Sebetulnya kita nih cuma mengendalikan persepsi. Mengendalikan persepsi. Itu kita baru ngomong tadi Mas Awalin data yang dari LPS tadi. Kalau kita lihat rilis mereka terakhir misalnya yang di bulan Oktober ya. Ini juga yang menjadi patut kita khawatir nih. Simpanan yang bentuknya deposito menurun jumlahnya. Oke. Tapi simpanan yang bentuknya deposit on call naik 13% bulan ke bulan. Artinya apa? Orang yang punya uang semakin berspekulasi. Ya kan Mas? Orang yang uangnya pas-pasan semakin kena inflasi, dia ambillah tabungan untuk membiayai inflasi. Deposit on call mesti besarannya nominalnya mesti gede ya. Gede. Nah, dalam posisi kayak gini, kita berharap rupiah kita menguat, nggak bisa. Karena deposit on call itu terkait juga dengan volatilitas rupiah dan US dollar. Pelaku-pelaku, pemain lah. Pemain. Nah, jadi menurut saya, pada akhirnya kenapa saya waktu itu di portal yang barisan data mengatakan memang titik keseimbangan barunya di 16.000 ya memang segitu. Karena cuman yang jadi masalah itu di 2024 ini perjalanan menuju 16.000 ini dia volatilitasnya besar sekali. Terbilang tinggi loh dibandingkan tahun kemarin 2024 tinggi. Ini yang bisa menjelaskan ke Mas Awalil tadi kenapa kita ini bunga BI rate-nya lebih rendah dari bunga yield SBN. Sementara kalau di Amerika Fed rate 4, US Treasury-nya yield-nya ada di bawahnya itu. Iya, itu gimana itu? Nah, bingung itu. Karena gini Mas Awalil, intinya itu kan simple sebetulnya. Kalau the Fed, dia mikirnya gini, saya tidak mau yang namanya US Treasury itu
yieldnya terlalu tinggi. Oh. Oke. Agar dia yield, kenapa kalau dia yieldnya terlalu tinggi? Kalau yieldnya terlalu tinggi, spekulasi terlalu banyak, pengangguran naik dari situ, inflasi disebabkan oleh situ, maka saya mendahului kurva. Jadi gini loh Mas, Mendahului kurva ya. saya sekarang punya uang. Above the curve. Above the curve. Saya punya uang. Saya merasa bahwa saya dari sektor real nggak akan dapat uang lah. Ya. Saya akan dapat uang di mana? Di pasar keuangan. Ya udah deh, saya goyang deh US Treasury saya. Berapa kebutuhan saya? 5%, gitu ya. Maka saya akan goyang 5%. Maka harga US Treasury turun. Begitu ini 5%, dia ngehit juga kalau di Amerika Serikat ke persoalan upah yang nggak bisa menyesuaikan. Persoalan pengangguran. Iya, iya. Nah, agar ini tekanan terhadap permainan spekulasi di surat utang US Treasury ini berhenti, maka The Fed harus ngunci semua uang ini masuk ke dalam kantongnya The Fed. Caranya dia ngunci gimana? Ya dia harus memberikan bunga di atas ekspektasi pasar tentang US Treasury. Oh, karena US Treasury ini pasar ya ini. Nah, ya. pasar. Jadi artinya Kalau The Fed diputusin. Nah, kalau pasar menginginkan 5%, saya tidak mau dia terus naik tidak terkendali, maka saya harus mendahului kurva. Saya kasih kamu 5%. Iya, iya. Ini bagus nih, saya potong dikit ya. Ini jadi kalau saya tidak salah US Treasury itu pasar yang menentukan. Sementara The Fed itu lebih pada keputusannya si The Fed kan begitu. Nah, karena itu kebijakan The Fed untuk menentukan rate-nya itu terkait dengan dia ingin membatasi ya yield US Treasury. Karena apa? Karena panjang cerita ke sektor perbankan, sektor keuangan, spekulasi dan lain-lain. Spekulasi terutama ke penyesuaian upah kan. Oh iya, karena di sana begitu ya. Penyesuaian upah. Jadi dia misalnya ya. Oh betul. Fed rate misalnya dulu. Kenapa orang sampai kaget-kaget Fed rate bisa ke 5,5% gitu ya? Dia udah naikin 5. Yieldnya tetap naik di atas 5. Nggak naik terus kan dia. Si US Treasury. Nah, kalau sekarang kan dia udah cenderung udah bisa kendalikan nih. Kendalikannya keempat. Ya kan keempat dan si yieldnya di bawah di gitu. 5 di 5. Yieldnya 4 sampai 5. Itu Mas Walil, kalau kita lihat FOMC meeting ya, rapat dewan gubernur mereka lah ya. Ada rapat dewan gubernur mereka. Kenapa pendekatan itu diambil? Karena dia juga melihat data pengangguran yang bertambah, penyesuaian upah yang bertambah, sehingga tekanan terhadap uang yang terlalu banyak di pasar keuangan harus ditarik ke bank sentral. Fungsi uang beredarnya harus dikunci di bank sentral. Diabsorpsi. Nah, diabsorpsi. Di kita beda lagi nih. Kalau di kita ini gitu ya, karena tujuannya menjaga nilai tukar, Mas Walil gitu loh. Terus ada keren-keren gaya-gayaan gitu loh. Kalau gaya-gayaan itu dalam artian apa? Suku bunga rendah dilihat dari BI rate yang rendah. Iya. Ya kan? Artinya sebetulnya kita memberikan keleluasaan bahwa orang kalau misalnya gini deh. Saya orang punya uang gitu ya Mas Walil ya. Saya menganggap bahwa suku bunga deposito saya ini udah tidak bisa mengkompensasi inflasi saya. Itulah Mas Walid. Saya kan sebenarnya tergoda. Oh, saya kalau beli surat utang pemerintah, malah saya dapat yield yang lebih tinggi. Iya. Jadi sebetulnya kita ini sudah mengatakan orang untuk mengkompensasi inflasinya sudah pakai yield. Ya. Itu yang bisa menjelaskan kenapa yieldnya lebih tinggi, suku bunga Bank Indonesia-nya lebih rendah. Jadi beda dengan di Amerika tadi ya. Beda. Jadi menurut saya ini gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan Mas Walil, kita ini terjebak kepada yang kalau dalam banyak kritik banyak orang itu yang disebut dengan rentier capitalism. Oke. Jadi ada satu jurnal ilmiah yang bagus dengan Mas Walil dari Virat Demir tahun 2007 di jurnal Scopus gitu ya. Dia orang di kalau saya nggak salah ekonom Oklahoma University deh, saya kalau nggak salah ya gitu. Nah dia melakukan riset sebetulnya ketika negara berkembang emerging market itu membiayai fiskalnya APBN-nya dengan melepaskan instrumen pasar surat utang, instrumen moneter, sebenarnya tercapai nggak tujuannya? Dia dapat dana murah untuk pembiayaan pembangunan. Oh bagus ini. Itu hipotesis dia. Iya. Nah kesimpulan dari jurnal itu kesimpulan dari penelitian dia tidak tercapai Mas Walil. Malah lebih mahal. Malah pada akhirnya negara berkembang tuh terjebak kepada permainan para rentier capitalism kata dia. Oh ini bagusnya, bukan soal mahalnya aja tapi soal kejebak dalam. Jadi devisa bebas yang kita sebutkan tadi itu akhirnya terjebak untuk melayani iler tadi Mas Walil, naik turun mereka. Naik turun. Jadi akhirnya menurut dia
Yang terjadi negara berkembang terjebak kepada persoalan-persoalan jangka pendek dibandingkan persoalan jangka panjangnya. Jangka pendeknya dia harus mengatasi yang namanya bunga dibandingkan dia harus membiayai pembangunan. Nah, kalau kita pakai Firat Demir punya batu uji ini Mas Awalil, kita lihat defisit kita yang diumumkan oleh Menteri Keuangan di Oktober, ya. Ketika belum bayar bunga hutang dia masih surplus meskipun kecil ya Mas Awalil ya, 39 triliun ya. Begitu itu keseimbangan primer kan. Begitu membayar bunga hutang jadi negatif. Negatifnya sampai 390 triliun. Jadi apa yang dikatakan Firat Demir sudah terjadi di kita Mas Awalil. Ternyata kita terjebak kepada lebih membayar bunganya dibandingkan kemampuannya meningkatkan keseimbangan primer. Jadi saya ingin membuka lagi, ya sudah sampai kita. Ini saya potong nih, keseimbangan primer itu adalah kalau pendapatan dibandingkan belanja lebih besar belanja namanya defisit. Nah di antara belanja pemerintah itu ada bayar bunga utang. Gimana kalau dia tidak dihitung masih defisit juga, berarti itu udah surplus di Oktober. Artinya kalau defisit itu berarti tidak sekedar belanja lebih besar dari pendapatan ya, yang pasti ditutup dengan utang. Ini bunga utangnya saja juga harus dengan utangan gitu kalau keseimbangan primernya negatif. Kita sempat beberapa bulan, bahkan ada tahun yang 2022 kita pertama kali positif. Tapi ini kelihatannya trennya kembali ke negatif ya. Jadi kalau menurut si Firat Demir gitu ya, ketika keseimbangan primernya surplus, dikurangi nanti setelah pembayaran bunga utang, dia harus tetap surplus. Itu untuk menjaga sustainability fiskal. Nah, artinya menurut dia, tapi kalau ini sudah terjadi ini, sebetulnya menurut dia negara berkembang tuh gagal dalam melakukan sekuritisasi fiskal lewat moneternya. Tujuan awalnya tidak terpenuhi. Coba Mas Walil, kita dari sini ya membahas US dollar ini gitu ya. Kita juga karena ini terkait dengan aliran uang beredar juga. Orang mengatakan yang PPN naik tarif ini. Dari kita membahas dari obrolan ekonomi lembaga keuangan pemerintah pusat sudah ketahuan LKPP. Kalau dia tidak bisa menaikkan defisit, ya dia naikin penerimaan kan. Nah, saat yang bersamaan tidak ada orang yang cukup mencermati Mas Awalil. Menteri Keuangan Sri Mulyani di Komisi 11 DPR mengatakan bahwa tentang pembayaran jatuh tempo hutang tahun depan. Jadi 2025 itu kita akan membayar hutang jatuh tempo sekitar 800 triliun. Betul. 2026 800 juga, 2027 800. Di DPR dia mengatakan Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir. Karena ini smooth sudah kita lakukan. Buktinya apa? Jatuh tempo di 2024 menurut dia itu ada di 400 triliunan, ya kan? Itu dilakukan dengan revolving, dia bilang. Revolving itu artinya apa? Departemen Keuangan mengeluarkan surat utang negara baru, yang surat utang lama ini ditukar. Tukar aja, nggak usah dijual baru lah. Nah, nggak usah. Jadi nggak dibayar. Orangnya sama lah yang beli. Tapi bunganya kan naik pasti kuponnya. Ya kan? Ya kalau nggak dinaikin nggak mau. Ini kenapa bunga bisa naik? Ya karena rupiah kita yang tadi pelan tapi pasti melemah, meningkatkan bunga pelan-pelan juga Mas Ari. Oke, jadi dampak terhadap rupiah itu kemana permainannya salah satunya ke sini. Makanya ke tahun depan naik 2 kali lipat. Yang kita menerbitkan surat utang yang di RAPBN 2025 2,53% defisit itu, artinya untuk bayar bunga jatuh tempo aja udah naik 2 kali lipat Mas Walid. Makanya kan pilihannya jadi naikin PPN. Nah, jadi dari situ saja Mas Awalil kita lihat rupiah kita ini gitu ya, volatilitasnya sebetulnya sekarang ini juga mengkhawatirkan loh. Oke. Ya kan, mengkhawatirkan loh. Ini bisa menjawab walaupun tadi Mas Awalil bilang neraca pembayaran baru defisit sekitar 600 sekian. Tapi kalau kita lihat postur ini, kita lihat di depan kurva ini mengkhawatirkan. Ini akan menyangkut utang jatuh tempo pemerintah di 2025 seperti itu. Jadi sebetulnya dibandingkan arus uang masuk ke depan kita ini lebih banyak permintaan terhadap dolar. Penawarannya belum kelihatan. Ini mengkhawatirkan. Bahkan bisa ditambahkan nih Mas Yanuar, sepanjang tahun 2024 meskipun kelihatannya masih bisa dikontrol secara umum, itu arus beli saham
SBN dari arus masuk modal asing itu tipis banget. Jadi dia tiap bulan keluar masuk, sehingga sampai kemarin awal November itu tipis sekali masuknya, surplus masih. Tetapi nah ini masuk lagi ke tema lain. Karena kelihatannya kan memang harus benar-benar berusaha dibuat masuk. Ini tipis, bahkan ada ancaman di depan bisa ini malah keluar kan. Nah, salah satunya yang cara menarik itu selain SBN, saya lihat kan sertifikat berharga rupiah Bank Indonesia itu malah neto beli asing lebih besar dari SBN loh Mas. Itu gimana jelasinnya? Karena SBI ini kan baru 2 tahun nih, baru 2023. Gini loh Mas, kenapa juga muncul ide tapera? Ya. Kenapa juga OJK mengeluarkan aturan dana pensiun DPLK nggak boleh diambil lu sebelum pensiun? Dana tapera Mas yang sekarang menambah ongkos untuk ditarik ke masyarakat itu, yang 3% yang orang ribut itu money printing ala Indonesia sebetulnya. Jadi diciptakan uang baru yang sifatnya iuran di tapera. Kalau taperanya punya uang tambahan, dia menjadi standing buyer Sun yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Karena memang salah satu pembeli Sun itu adalah tapera, ya kan, lembaga-lembaga itu. Asuransi. Kalau kita baca indikator ini sebetulnya erat kaitannya dengan ngeling dengan yang Mas awalnya katakan analisa neraca pembayaran tadi. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita susah mendapatkan surplus SBN yang sifatnya uang asing masuk beli SBN. Maupun asing beli saham kecil lah yang SBN. kecil. Jadi artinya profilingnya apa? Asing ini sendiri juga lagi tidak tertarik membeli SBN kita. Sementara yield yang tinggi. Sementara kebutuhan kita menerbitkan SBN ada buat revolving, ada buat segala macam. Revolving itu berarti membayari utang lama dengan utang baru. Sementara asingnya sendiri yang biasa ini beli lagi nggak mau beli kan Mas? Ya kan? Nah, kita kan harus menciptakan domestik yang beli. Domestik sendiri udah habis uangnya. Makanya muncullah tapera, muncullah segala macam. Itu kita baca seperti itu. Pertanyaan Mas Walid tadi, ketika SRBI itu falas. Sebetulnya menurut saya bisa asing betulan, bisa asing. Asing itu adalah orang Indonesia yang jadi asing Mas. Nah, artinya apa? Karena ada sebuah persepsi, wah kayaknya ini rupiah bakal melemah, entah inflasi, segala macam. Nah, daripada mikir ke SBN kan terlalu TikTok Mas. Dalam artian gini loh, saya beli dulu sekarang Sun ini nanti kalau rupiahnya melemah, saya pakai deh untuk mengeksekusi. Ini kan 2 kali main Mas. Dalam artian gini loh, masuk dulu ke rupiah. Lewat apa? Beli Sun, US dollar saya masuk, ya kan? Saya pegang Sun rupiah. Kalau besok rupiahnya melemah, Sun ini saya jual, dapat dulu rupiah, baru nanti transfer ke asing. Nah, ini dipotong. Dipotong karena orang itu maunya sekarang sebetulnya berpersepsi bahwa rupiahnya yang akan melemah. Dan yield SRBI lebih tinggi sedikit dari jadi artinya saya tuh nggak usah incremental cost namanya Mas. Jadi incremental cost saya untuk mendapatkan marginal return dari pasar keuangan bisa ditekan karena saya cuma 1 kali pick aja dari rupiah ke instrumen surat berharga US dollar. Bahkan kalau menurut saya sih, kalau pemerintah ini cerdas ya, kalau menurut saya Mas ya, kan pemerintah tuh menerlibatkan juga surat utang negara yang dominasinya US dollar, tapi diterbitkan di luar. Betul. Kan sebenarnya bisa dilirik masyarakat domestik kita. Jadi ini, buat retail dolar. Umpama Mas, tapi gini loh, kenapa ini nggak berlangsung Mas? Karena kita ini pura-pura nggak ada apa-apa, menghibur diri sendiri. Kita ini tidak mengakui bahwa masyarakatnya tidak percaya terhadap rupiah, kan itu loh Mas. Padahal kenyataannya kalau kita lihat data LPS, terutama kelas menengah, sudah menyimpannya di US dollar. Jadi kalau menurut saya, kalau pemerintah mau menerbitkan itu, ya ambil saja dana domestik yang maunya di US dollar kan Mas. Cuman kan kalau ini dilakukan nanti secara tegas mengakui kan? Secara tegas mengakui, dan takutnya juga yang pegang deposito US dollar juga pejabat juga nanti kan gitu loh Mas. Jadi artinya kan jadi kalau menurut saya sih simpel aja Mas. Rupiah terhadap US dollar ini kecenderungan menguat tuh nggak ada. Melemah pelan-pelan Karena dia sudah trennya melemah pelan-pelan, persepsi sudah terlalu banyak, kemudian DHE nggak bisa diatur.
Makanya pendekatannya pun pendekatan teknikal, Mas. Apa? Selalu yang dibahas redenominasi rupiah. Itu teknikal, Mas. Jadi gampangnya tuh gini. Kayak saham BCA deh, saya ambil contoh deh gitu ya. Saham BCA tuh kemarin harganya udah mau sampai 35.000, 40.000. Harga segitu yang beli udah nggak ada, Mas. Udah kemahalan. Ya kan? Nah, sama dia dilakukanlah yang namanya stock split. 1:5. Oh, stock split. Nah, stock split. Jadi satu saham jadi 5 saham. Jadi per sahamnya turun ke harga 5.000. Yeah. Sekarang harga 5.000, saham BCA udah 10.000 lagi. Nah, redenominasi ini gampangnya gitu, Mas. Iya. Jadi saya buat saja gitu ya. Saya buat saja dihilangin nolnya 3 gitu loh. Jadi mungkin sekarang nilai tukar kita jadi 116 gitu ya. Tapi jangan kalau kita tidak bisa memperbaiki yang namanya Fundamentalnya kita, persepsi kita, ya sama kayak saya cerita tadi, dia akan naik lagi. Ya. Jadi maksud saya dengan cara-cara teknikal yang dilakukan itu sebetulnya memang kita tidak pernah memperbaiki fundamental ekonomi, Mas. Jadi kan kalau kita memperbaiki fundamental ekonomi, bagaimana kepercayaan masyarakat kita terhadap rupiah menaik? Salah satunya adalah masyarakat percaya rupiah kalau ternyata bisa dibelikan tanpa inflasinya. Ya, bisa dibelikan dengan tanpa inflasi. Tanpa inflasi. Tapi kalau sekarang ternyata inflasinya karena US dollar, ya Anda nggak bisa maksa orang untuk. Iya. Kemudian dan ini pemirsa harus bedakan ya, betul tingkat inflasi 1-2%, tapi kan inflasi yang berlaku pada tiap orang itu adalah terkait kebutuhan barang dan jasa dia. Ya, misal contoh orang miskin itu inflasinya lebih tinggi karena memang inflasi yang kuat itu di makanan minuman. Buat orang yang lebih mampu juga tidak relevan juga angka 2% itu. Misal dia punya tradisi mengganti mobil, mengganti HP, mengganti, itu kan harus dilihat pada kelompok itu, dan di situ itulah terkait dengan soal dia memilih menyimpan duit dalam bentuk apa, kan begitu ya kira-kira. Sehingga akhirnya supply terhadap rupiah itu mandek kan, Mas. Ya. Kalau yang masih nyimpen US dollar di tabungan perbankan kita sih mungkin masih oke lah. Yang DHE ekspor itu disimpannya pun di luar. Bahkan yang rupiah ini, itu yang dari dulu jadi pertanyaan besar saya. Kalau jumlah uang beredar kita itu dibandingkan PDB, kita tuh termasuk yang rendah di dunia. Kita hanya di kisaran 38. Itu pun karena selama beberapa tahun ini digenjot. Dulu kita di 36%. Average global itu saya lihat 100, 101, 102. Di Cina malah bisa lebih tinggi. Jadi artinya ini kan, tetapi kalau kita tiba-tiba menaikkan jumlah uang beredar kan komplikasinya besar. Yang menarik tuh gini loh, Mas. Coba lihat di setiap masa-masa pemilu. Ya, dilihat di masa-masa pemilu. Di masa-masa pemilu tuh M0 kita tuh naik loh, Mas. M0 itu uang fisik ya, kertas dan logam. Uang fisik kita tuh naik loh M0. Ya kan? Nah, M1-nya kecenderungan turun. Kayak sekarang kan gitu. Ya, karena diambil dari ATM dijadikan cash. Jadi maksud saya ya, kalau kita menganggap akhirnya kan masyarakat di bawah kenapa juga jadi ketergantungan bansos, karena satu-satunya uang mengalir kan saat kampanye, Mas. Ya kan? Tapi kita tidak pernah berbagi apa-apa. Ya kan? Nah, buat orang yang kelompok kaya yang harus membiayai politik, ya dia ada inflasi biaya politik juga kan, Mas? Harus dipikir cara nutupinya bagaimana. Nah, kalau kita cara berpikirnya ke sini, masuk akal nggak bahwa pemerintah minta donatur politiknya untuk DHE dan hasil ekspor di sana? Ya dia akan bilang gitu loh. Kalau saya disuruh nyimpen di sini, gimana saya biayain situ, kan gitu loh, Mas. Jadi maksud saya, terlepas kita tadi membahas faktor fundamentalnya, faktor apa, pada akhirnya kita ketiba satu titik bahwa kita ini pada dasarnya ekonomi kita ini kopong, akui saja. Jadi artinya bahwa memang fundamentalnya tidak berjalan dengan baik. Satu-satunya yang punya fundamental baik juga tidak mau memasukkan uangnya ke sini, ya karena persoalan-persoalan pragmatisme tadi, politik segala macam. Jadi kalau kita ingin membenahi, jadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh banyak orang ya, bahwa mata uang itu adalah bendera kedaulatan suatu negara. Nah, ini keren. Ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya mata uang kita itu lemah, ya sebetulnya kita bukan negara kuat, meskipun kita negara G20 gitu. Ini perlu ditekankan, yang dimaksudkan Yanuar lemah ini terus-menerus melemah. Bukan angkanya, tapi proses terus-menerus melemah. itu. Jadi kalau menurut saya,
Kalau politik ingin mengatakan negara ini kuat, berarti dia punya concern rupiah itu kuat, bukan trennya bukan lemah. Ya, trennya menguat. Kalau dia sudah sampai ke sana, dia akan memperbaiki mas sektoril. Ya. Kalau sekarang ini kan seolah-olah rupiah melemah, asas stabilitas sistem keuangan terjadi, Ya, oke. ini. Nanti dia ngomong gitu kan bahwa Keseimbangan baru. kita harus membuat rakyat kita bekerja segala macam. Kalau ininya nggak dibenahi, gimana kita menciptakan ini? Ya, oke. Jadi menurut saya tuh ya begitu mas. Jadi artinya kalau kita mengatakan rupiah ingin kuat, kita perbaiki fundamental kan keinginan politik mas. Ya, oke ya. Jadi ini udah sampai di ujung nih. Kalau disederhanakan, kita sudah sampai tadi pada titik kita tidak bisa melihat nilai tukar rupiah itu hanya sekedar soal kurs, tapi di balik itu banyak hal. Salah satu yang tadi terbahas adalah ada aspek fundamental yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran rupiah. Ada aspek fundamental yang mungkin netizen jarang dengar, tapi sebenarnya substantif, yaitu persepsi atau ekspektasi. Nah, tadi dikatakan Yanuar, yang usaha-usaha untuk menjaga nilai tukar rupiah sejauh yang kita lihat dari otoritas ini adalah ya teknis gitu ya, teknis. Ya kalau di orang itu ya kayak kosmetik kan, bukan membuat sehat cantik dari dalam dan sebagainya. Maka soal mempersehat rupiah itu terkait dengan mempersehat perekonomian secara keseluruhan, dan itu artinya produksi barang dan jasa. Nah, di sisi lain yang namanya uang itu adalah darah buat produksi tersebut, darah yang seimbang dengan mekanisme produksi tersebut. Disitulah mestinya peran Bank Indonesia, peran pemerintah, bahkan OJK pun di tingkat mikro juga berpengaruh. Nah, sehingga instrumen-instrumen yang diinovasi sejauh ini yang disebut dengan upaya melakukan pendalaman pasar keuangan, saya tangkap dari Mas Yanur dan kayaknya saya setuju, itu masih teknis. Ya mungkin bisa memperbaiki kondisi-kondisi sesaat, tapi yang sedang kita butuhkan adalah sebuah perekonomian yang berfundament kuat. Dia berproses dinamis terus membaik. Yang namanya cenderung membaik itu boleh saja, sekali-sekali sakit itu boleh. Tetapi dia secara tren membaik. Begitu juga dengan pengertian rupiah yang sekarang ini itu bukan soal harga 16.000 atau 15.000-nya, tetapi tren belasan tahunnya itu adalah tren melemah, cermin dari soal yang banyak tadi. Yang kita inginkan adalah bagaimana rupiah itu trennya menguat, biarpun perlahan. Tentu itu harus sejalan, bukan ini salah juga netizen, ini bagaimana 16.000 jadi 8.000 dengan bukan itu kalau concern kita ya mas, begitu ya kira-kira ya, gitu ya para stabil ke arah kuat mas. Nah, kalau sekarang itu kan stabil ke arah lemah. Nah betul, stabil ke arah kuat. Jadi kita tetap mengakui ya bahwa Bank Indonesia perlu melakukan upaya untuk menjaga volatilitasnya. Nah begitu ya, jadi aspek ekonomi ini banyak. Salah satu yang implisit dari pembicaraan kami tadi, Yanwar ini paling jelas ya pendapatnya tentang hal itu. Ya kita ini tidak menyalahkan atau tidak mengharamkan orang untuk menjadi kaya. Tetapi bagaimana negara tuh kalau dikelola ya jangan melayani mereka saja gitu. Negara ini harus justru melayani mereka yang lebih di bawah. Tapi tidak yang kaya tuh nggak usah dilayani, nggak usah ditangi aja udah bagus. Ya fokus negara adalah untuk menyelamatkan lapis bawah dan yang terbawah dari rakyat Indonesia.